Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Justina Wahyuni. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah film yang berjudul Gadis Kretek. Yaitu dalam film ini saya akan menggunakan pendekatan kritik sastra feminisme. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan sinopsis filmnya, pendekatan dan teori yang digunakan, kritik terhadap film tersebut, serta kelebihan dan kekurangan dari film ini. Nah, film Gadis Kretek ini merupakan sebuah serial Indonesia yang diadaptasi dari sebuah novel karya Ratih Kumala. Nah, film ini itu disutradarai oleh Kamila Andini dan Iva Irfansyah. Nah, film ini itu cukup populer karena mengangkat sebuah budaya kretek Indonesia, sekaligus menampilkan kisah cinta, keluarga, perjuangan seorang perempuan dalam kehidupan masyarakat yang masih patriarkis. Nah, sinopsis dari film Gadis Kretek ini dimulai dari tokoh yang bernama Dasyah atau yang dikenal sebagai Jengyah. Nah, ia adalah anak dari pemilik usaha kretek terkenal. Nah, sejak kecil Dasyah ini memiliki ketertarikan terhadap dunia kretek dan ia memiliki kemampuan meracik aroma tembakau yang begitu baik. Nah, dengan kemampuan tersebut sebenarnya sangat luar biasa dan bahkan melebihi seorang laki-laki yang bekerja di pabrik kretek keluarganya sendiri. Nah, namun meskipun memiliki bakat besar, Dasyah ini hidup di lingkungan masyarakat yang masih menganggap bahwa perempuan tidak pantas memimpin usaha. Nah, perempuan itu hanya dianggap cocok berada di rumah dan mengurus keluarganya saja. Dan dari hal tersebut membuat Dasyah itu sering diremehkan dan tidak diberikan kesempatan yang sama. Nah, dalam cerita ini juga terdapat tokoh yang bernama Soraja. Soraja ini adalah seorang laki-laki yang awalnya bekerja di usaha kretek keluarganya Dasyah. Nah, hubungan mereka ini berkembang menjadi kisah cinta yang rumit. Nah, Soraja ini belajar banyak tentang kretek dari Dasyah, tetapi pada akhirnya kehidupannya itu membawa mereka pada konflik, yaitu perpisahan dan perubahan yang perubahan besar dalam hidup mereka masing-masing. Nah, film ini tidak hanya membahas tentang cinta saja, tetapi juga tentang perjuangan seorang perempuan dalam mendapatkan pengakuannya atas kemampuan yang kita miliki sebagai seorang perempuan. Nah, selain itu, film ini itu juga memperlihatkan bagaimana budaya, kekuasaan keluarga, dan keadaan sosial itu mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah, jadi pada video ini dalam penjelasan film Gadis Kretek ini saya akan menggunakan pendekatan feminisme. Jadi pendekatan feminisme ini adalah pendekatan kritik sastra yang berfokus pada posisi perempuan dalam karya sastra atau sebuah film. Nah, pendekatan ini terlihat bagaimana perempuan itu digambarkan dan bagaimana perempuan itu diperlakukan, serta bagaimana ketidakadilan gender muncul dalam sebuah cerita. Nah, teori feminisme ini yang saya gunakan adalah teorinya Simone de Beauvoir. Nah, Simone de Beauvoir ini mengatakan bahwa perempuan ini sering dianggap sebagai the second sex atau pihak kedua setelah laki-laki. Nah, dalam masyarakat patriarki itu, laki-laki dianggap lebih penting, lebih kuat, dan lebih pantas memegang kekuasaan. Nah, sedangkan perempuan sering dibatasi dan dipandang rendah. Dengan teori tersebut sangat cocok digunakan untuk menganalisis film seperti Gadis Kretek ini. Nah, hal ini terlihat dari kehidupan
Dasyah yang sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam meracik kretek, tetapi masih tetap dipandang sebelah mata. Karena apa? Karena dia sosok seorang perempuan. Nah, salah satu bentuk ketidakadilan gender dalam film ini terlihat ketika kemampuan Dasyah tidak sepenuhnya dihargai oleh lingkungan sekitarnya. Banyak orang yang lebih percaya kepada laki-laki dibandingkan kepada Dasyah, meskipun Dasyah ini sudah ahlinya dalam meracik kretek tersebut. Nah, dengan hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di dalam film ini masih memegang budaya patriarki. Nah, selain itu, perempuan dalam film ini juga digambarkan harus mengikuti aturan keluarganya dan tradisi yang membatasi kebebasan mereka. Nah, Dasyah tidak sepenuhnya bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Ia harus menghadapi tekanan dari keluarganya, harapan dari masyarakat, dan aturan sosial yang membatasi perempuan. Nah, menurut saya kritik sosial dalam film ini juga sangat kuat. Kenapa? Karena memperlihatkan bagaimana seseorang perempuan sering harus bekerja 2 kali lebih keras untuk hanya mendapatkan sebuah pengakuan. Nah, Dasyah ini juga memiliki kecerdasan, keberanian, dan kreativitas. Tetapi semua itu tetap sulit diterima karena budaya masyarakatnya itu lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, film ini juga memperlihatkan bahwa perempuan itu sebenarnya mampu menjadi seseorang pemimpin dan pencipta perubahan. Nah, dari Dasyah ini bukan hanya tokoh perempuan biasa, tetapi juga sebuah simbol perempuan yang bisa melawan keterbatasan sosial. Ia ini menunjukkan bahwa perempuan itu memiliki hak untuk berkarya dan menentukan hidupnya sendiri. Nah, selain pendekatan feminisme ini, dalam film ini itu sebenarnya juga dapat dikaji menggunakan pendekatan sosiologi sastra, karena banyak menggambarkan kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa itu. Penonton dapat melihat bagaimana budaya, ekonomi, dan kekuasaan itu sangat mempengaruhi kehidupan tokoh-tokohnya. Jadi menarik lainnya dari film ini yaitu menggunakan kretek sebagai simbol budaya Indonesia. Nah, kretek dalam film ini bukan hanya rokok, tetapi juga simbol identitas, perjuangan, dan warisan keluarga. Nah, melalui dunia kretek ini, film ini itu memperlihatkan hubungan antara tradisi dan kehidupan masyarakat Indonesia. Dari segi visual, film ini itu memiliki sinematografi yang sangat bagus. Pengambilan gambarnya itu terlihat estetik dan mampu memperlihatkan suasana masa lalu dengan baik. Juga penggunaan warna, pencahayaannya itu, dan detail latarnya itu membuat penonton itu terasa masuk ke dalam suasana cerita itu. Dan akting para pemainnya itu juga sangat kuat dan emosionalnya itu juga dapat. Nah, dari tokoh Dasyah ini berhasil diperankan dengan baik sehingga penontonnya itu bisa merasakan perjuangan dan kesedihan yang dialaminya. Jadi chemistry antar tokohnya itu juga terasa alami sehingga ceritanya itu sangat menjadi lebih hidup. Nah, selain itu, alur cerita film ini cukup mendalami dan penuh makna. Penonton itu tidak hanya disajikan kisah cinta, tapi juga ada konflik keluarga, perjuangan hidup, dan kritik sosial terhadap posisi perempuan dalam masyarakat. Nah, namun di balik kelebihan dari film ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu kekurangannya pada alurnya itu
alur cerita yang maju mundur, sehingga bagi sebagian penonton itu terasa membingungkan. Jadi penonton itu harus fokus agar dapat memahami hubungan antar waktu dalam sebuah cerita. Nah, kemudian cerita dalam beberapa bagian itu terasa lambat, kayak ada adegan yang cukup panjang sehingga membuat sebagian penonton itu terasa membosankan, terutama penonton yang lebih menyukai cerita cepat yang penuh aksi. Dan selain itu juga ada beberapa konflik dalam film ini tuh terasa terlalu kompleks sehingga membutuhkan pemahaman lebih mendalam. Nah, tidak semua penonton itu langsung memahami makna simbolik dan kritik sosial yang ada dalam film tersebut. Nah, meskipun demikian, menurut saya kekurangan tersebut itu tidak mengurangi kualitas film secara keseluruhan. Justru film ini menjadi lebih bermakna karena menyajikan cerita yang realistis, emosional, dan penuh pesan sosialnya. Nah, jadi kesimpulannya, pada film Gadis Kretek ini yaitu film yang sangat menarik untuk dikaji menggunakan pendekatan feminisme. Nah, film ini tuh juga kan banyak memperlihatkan bagaimana perempuan menghadapi ketidakadilan gender dalam masyarakat patriarki. Tokoh Dasyah tadi menjadi simbol perempuan yang berusaha memperjuangkan kemampuan dan kebebasannya di tengah tekanan sosial dan budaya. Nah, melalui teori feminisme Simone de Beauvoir ini, kita dapat melihat bahwa perempuan itu sering diposisikan sebagai pihak kedua dalam masyarakat. Namun, pada film ini juga menunjukkan bahwa perempuan itu memiliki kemampuan, kekuatan, dan hak yang sama seperti laki-laki. Nah, selain memiliki cerita yang emosional dan mendalam, film ini juga memiliki kelebihan dari segi visualnya, akting, dan kritik sosial yang sangat kuat. Walaupun terdapat beberapa kekurangan seperti alurnya yang lambat dan maju mundur, film ini tetap menjadi salah satu karya Indonesia yang sangat berkualitas dan penuh dengan makna. Baik, segitu saja penjelasan dari saya tentang film Gadis Kretek yang menggunakan pendekatan feminisme. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.